Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bi jahi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibil mahbub wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bismihim radiyallahu anhum ajma'in a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafuna salihun wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali amma ba'd. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung kembali daripada kajian pelajaran kita yang telah lewat pada halaman 41 masih membahas tentang sambungan adabun naum, yaitu adab-adab tidur. Mustaghfiran hal keadaan memohon ampun atau membaca istighfar, boleh juga begitu. Mustaghfiran hal keadaan memohon ampun, ya maksudnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beristighfar. Jadi sebelum kita tidur, termasuk adabnya adalah kita memohon ampun kepada Allah. Di dalam syarah disebutkan sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrat ghafarallahu ta'ala dzunubahu. Jadi di sini disebutkan di dalam hadis bahwa ujar junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menuju ke tempat tidurnya, maksudnya yang ingin tidur, kemudian sebelum dia tertidur dia membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh juga alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, dibacanya 3 kali itu,
ya, 3 kali sebelum dia tidur tuh. Tapi insya Allah kita semua hafal nih, ya. Kalau kita biasa malah ada tambahan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya tidak masalah, ya. Nah, di sini jaminan dari junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang membaca istighfar atau memohon ampun kepada Allah tadi sebanyak 3 kali, jaminannya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah, ini termasuk satu amalan yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Ini dilihat sekilas mudah, ya, sekilas. Namun sekali lagi setiap amal ibadah itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya taufik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita perkirakan mudah dan tidak memakan waktu yang panjang, 3 kali baca tadi tidak sampai setengah menit insya Allah. Tapi kalau Allah tidak memberi taufik, tidak memberi pertolongan, yakin tidak akan bisa digawi. Ya, tidak akan bisa dikerjakan. Maka mohon ampunlah kita terus kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar Allah beri kita kemampuan untuk mengamalkannya ini. Amin ya rabbal alamin. Aziman, hal keadaan bertekad, ya, bertekad atau bercita-cita boleh juga. Aziman, hal keadaan bertekad atau bercita-cita, berazam. Ala alla ta'uda, atas bahwasanya tidak mengulangi oleh engkau. Atas bahwasanya tidak mengulangi oleh engkau ila maksiatin, kepada maksiat. Ila maksiatin, kepada maksiat. Jadi kita di samping memohon ampun kepada Allah, juga kita bertekad, ya, bercita-cita untuk tidak mengulangi lagi kepada maksiat. Jadi seakan-akan tuh sebelum kita tidur memang kita sudah berjanji bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengulangi lagi. Perkara nanti besok atau ulang lagi itu sudah lain urusan. Yang penting sebelum tidur bertekad tidak akan mengulangi, ya. Itu adabnya kita. Wa'zam, dan berniatlah oleh engkau. Wa'zam, dan berniatlah oleh engkau. Alal khairi, atas kebaikan. Alal khairi, atas kebaikan. Li jami'il muslimina, untuk seluruh orang-orang Islam. Untuk seluruh orang-orang Islam. In ba'atsaka, jika membangunkan akan engkau. In ba'atsaka, jika membangunkan akan engkau. Allahu, oleh Allah Ta'ala, hal keadaan maha luhur ia Allah. Jadi hendaklah engkau, kata beliau, berniat kebaikan untuk orang-orang muslim, semua orang-orang muslim, apabila Allah membangunkan engkau. Nah, jadi sebelum tidur kita dipandu oleh beliau supaya memasang niat. Masang niatnya apa? Berniat untuk melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan untuk seluruh orang Islam. Jika nanti Allah membangunkan kita dari tidur ini. Nah, jadi nanti kan bisa aja dipasang dalam hati, Allah, aku nak tidur sekarang. Ya, nanti kalau bangun, engkau bangunkan, ya Allah, aku nak melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang Islam. Seluruh orang Islam. Apa kebaikannya? Terserah. Banyak yang namanya kebaikan. Bisa jadi untuk nanti mendoakan orang Islam, membantu orang Islam, ya, termasuk orang Islam ya tentu keluarga dan tetangga-tetangga kita. Meringankan pekerjaannya kah, menolong pekerjaannya kah, terserah. Pokoknya yang bagus-bagus untuk orang-orang Islam ketika Allah membangunkan daripada tidur kita. Wa tadzakkar, dan ingatlah. Wa tadzakkar, dan ingatlah. Annaka, akan bahwasanya engkau satu ja'u. Satu ja'u, yaitu kelak akan dibaringkan
akan engkau, satu ja'u yaitu kelak akan dibaringkan akan engkau, fil lahdi di dalam liang lahat. Kadzalika hal keadaan sebagaimana naumuka. Kadzalika hal keadaan sebagaimana naumuka atau seperti naumuka, tidur engkau. Wahidan hal keadaan sendiri, faridan, ia sendiri. Laisa tidak adalah, laisa tidak adalah ma'aka yaitu beserta engkau, ma'aka yaitu beserta engkau, illa amaluka kecuali oleh amal engkau. Illa amaluka kecuali oleh amal engkau. Jadi kata beliau, ingatlah oleh engkau bahwasanya engkau kelak akan dibaringkan di dalam liang lahat sebagaimana tidur engkau. Jadinya keadaan seorang mayit atau kita kelak akan meninggal dunia ketika dikuburkan di liang lahat mesti akan dibaringkan dengan keadaan seperti kita tidur. Ya, artinya kan kemarin sudah diajarkan tidur terbaik adalah tidur miring, memiringkan lambung kanan ke sebelah bawah, wajah dari bagian hadapan kita yaitu wajah sampai ke kaki dihadapkan ke kiblat. Nah, di liang lahat kita seperti itu. Maka begitulah keadaan kita tidur juga, hendaknya seperti itu. Nah, dan di sini disebutkan kita di liang lahat itu dalam keadaan sendirian. Ya, sendirian, tidak ada yang bakal mengawani kita. Tidak ada yang bakal menemani kita. Kecuali di sini yang bisa mengawani kita adalah amal kita. Ya, amal yang kita capek-capek kerjakan waktu hidup di dunia dengan berbagai macam bentuk amal soleh. Ya, terserah bentuknya apa, mau ngaji Quran, mau sedekah, mau sembahyang sunnah, dan lain-lain. Nah, itulah nanti amal-amal tersebutlah yang menghasilkan pahala, yang pahala itulah nanti akan menemani kita di saat kita berada di dalam alam kubur, di dalam liang lahat. Mereka akan menghibur kita ya di kesendirian kita. Sehingga insyaallah semakin banyak amal yang kita kerjakan, maka akan semakin banyak penghibur. Kita bisa membayangkan, jangankan di kubur yang jelas-jelas sendirian, gelap, tidak ada listrik, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita di dunia saja, umpama tengah malam di rumah sendirian, dalam kondisi di dalam kamar, gelap, tahu-tahu lampu mati. Ya, bagaimana rasanya? Mesti akan dicekam yang namanya ketakutan. Ya. Nah, ini padahal di dunia, padahal kita masih punya tetangga, ya, masih punya keluarga. Sedangkan di kubur dipastikan kita sendirian. Jadi bagaimanapun kita berjanji sehidup semati dengan pasangan kita, seia sekata, masih batasnya hanya sampai di liang kubur. Nah, setelah di di tepi pekuburan itu aja. Setelah lewat daripada alam kubur, tidak akan ada pasangan yang ingin menemani kekasihnya. Ya. Jadi jangan terlalu muluk-muluk berjanji sehidup semati. Ya, kenapa? Karena pasti dusta isinya. Ya. Secantik apapun kita punya istri, tidak akan mungkin dia mau menemani sampai ke dalam kubur. Sebagaimana nih adik-adik santriwati, nah apabila nanti calon suaminya mengatakan kita akan sehidup semati, insya Allah bebual. Kenapa? Karena ketika engkau masuk ke dalam kubur, walaupun cantik bagaimana aja wajahmu, tidak bakalan suamimu mau menemanimu ikut masuk ke dalam kubur. Jadi kita akan sendirian. Nah, maka dari itu orang yang cerdas adalah dia akan
membuat semasa hidupnya banyak sesuatu yang bakal bisa menghiburnya di kesendiriannya itu. Itu tadi dengan melakukan berbagai macam amal soleh yang tentu dilakukan secara ikhlas, ya, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bakal menghibur kita. Makanya sampai kalau saya tidak keliru ingat, mohon maaf, seperti Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu mempersiapkan penghibur beliau, yaitu beliau semasa masih hidup, beliau sudah gali lubang sendiri, maksudnya gali lubang pekuburan sendiri yang pacangan beliau akan masuki, dan semasa hidup itu beliau masuk ke dalam lubang yang sudah beliau persiapkan, dan di dalam lubang kubur beliau itu beliau sudah membaca Al-Quran dengan 7.000 kali khatam. Nah, coba bayangkan, itu orang yang cerdas. Kenapa? Karena beliau berpikir nanti aku akan masuk kubur, tidak akan ada yang mengawani, maka aku harus bikin sesuatu yang bisa menghiburku. Apa yang beliau lakukan? Beliau bikin dari jalur bacaan Al-Quran, yaitu beliau khatamkan di dalam lubang kubur itu sebanyak 7.000 kali. Nah, karena beliau sadar, sesadar-sadarnya beliau masih akan masuk kubur. Jadi beliau harus bikin sesuatu yang bisa menghibur daripada beliau. Kan itu kan salah satu amal. Kalau kita kan tadi sudah dibilang, terserah bentuknya apa. Ya, ada yang model seperti beliau dipersilahkan. Ada orang itu pengen menghibur, membuat penghibur di kuburnya mungkin dengan memperbanyak baca sholawat, dipersilahkan. Mungkin orang tuh ingin buat penghibur di kuburnya dengan memperbanyak sedekah, dipersilahkan. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, dipersilahkan. Ya, itu banyak caranya. Ya, insya Allah kita ambil bahagian sesuai dengan apa yang menjadi hobi dan kesanggupan kita. Karena setiap orang itu bisa berbeda-beda. Nah, kemudian wala tujza, dan tidak dibalas akan engkau. Wala tujza, dan tidak dibalas akan engkau, illa bisa'ika, kecuali dengan pekerjaan engkau. Artinya kita tidak akan mendapatkan balas kecuali sesuai dengan pekerjaan kita. Kalau yang kita harapkan adalah pahala, ya tentu pekerjaan kita pekerjaan yang baik-baik. Kalau balasannya adalah semacam hukuman, ya, azab, siksaan, ya tentu karena pekerjaan kita adalah pekerjaan yang buruk-buruk. Jadi kita tidak akan mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Wala tastajlib, dan janganlah memancing oleh engkau. Wala tastajlib, dan janganlah memancing oleh engkau an-nauma, akan tidur. Takallufan, dengan memaksakan diri. Takallufan, dengan memaksakan diri, bitamhidil faroshi, dengan membentangkan alas tidur. Dengan membentangkan alas tidur, al-wati'ati, yang empuk. Fa innan nauma, karena sesungguhnya tidur. Fa innan nauma, karena sesungguhnya tidur, ta'tilun, yaitu mengosongkan, lil hayati, bagi kehidupan. Lil hayati, bagi kehidupan. Illa idza kanat, kecuali apabila adalah. Kecuali apabila adalah, ya qadhatuka, oleh bangun engkau. Ya qadhatuka, oleh bangun engkau. Wabalan, yaitu buruk. Wabalan, yaitu buruk. Alaika, atas engkau. Fanaumuka, maka bermula tidur engkau.
Fanaumuka maka bermula tidur engkau, salamatun yaitu keselamatan. Salamatun yaitu keselamatan, lidinika bagi agama engkau. Lidinika bagi agama engkau. Nah, jadi di sini beliau menasehati lagi, menuntun lagi, kata beliau, wala tastajlibin nauma takallufan bitamhidil farashi alwati'ah. Janganlah engkau memancing tidur dengan memaksakan diri. Artinya engkau paksakan dirimu supaya tidur. Nih. Atau supaya kita bisa tidurnya itu enak. Nah, jadi kita bikin macam mana supaya tidurku ini banyak. Tidurku ini enak. Tidurku ini nyenyak. Jadi memang tidurnya yang dicari. Ya. Tidurnya. Dengan cara apa supaya dapat tidur enak, tidur nyenyak tadi? Yaitu bitamhidil farashil wati'ah, dengan membentangkan alas tidur yang empuk. Nah, kan kita nih biasanya kalau sudah membentangkan tilam, kasur yang empuk, itu harapannya supaya tidur kita enak. Kalau enak tidur bisa biar lama, ya, biar lama tidurnya. Jadi kita paksakan supaya mendapatkan tidur yang enak, yang lama begitu. Dengan kita bentangkan alas tidur yang empuk. Nah, kata beliau, jangan memancing seperti itu. Ya, jangan mencari untuk tidur lama, tidur enak. Kenapa? Fa inna nauma ta'tilun lil hayat, karena sesungguhnya tidur itu sama dengan mengosongkan kehidupan. Kan kalau kita hidup melek bangun, itu kan dengan kita bangun kita masih akan banyak melakukan berbagai macam aktivitas amal ibadah. Nah, kalau orang bangun jadi beribadah, tapi kalau dia tidur tuh sama dengan dia mengosongkan kehidupannya itu dari aktivitas amal ibadah tadi. Jadi dia tidak mengerjakan sesuatu yang bisa bernilai ibadah. Ya namanya orang tidur, dia tidak akan bisa baca Quran, dia tidak akan bisa berzikir, ya, dia tidak akan bisa bekerja dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak tidur, semakin seakan-akan tersia-sia yang namanya nikmat Allah berupa waktu dan kesempatan. Nah, makanya itu jangan dicari, kata beliau. Ya, kenapa? Ya rugi. Seakan-akan itu mengosongkan waktu pada sesuatu yang tidak bernilai. Namun di sini ada istisna, ada pengecualian. Illa idza kanat yaqadhatuka wabalan 'alaika. Kecuali apabila bangunmu itu justru adalah buruk bagi engkau. Nah, memang ada orang-orang yang justru kalau bangun tuh lebih buruk daripada tidur, sehingga seakan-akan tidurnya lebih baik daripada dia bangun. Nah, ini kita akan memperhatikan bagaimana keseharian kita. Ada orang-orang yang kalau dia bangun, ya, kalau dia bangun itu justru yang dikerjakannya maksiat. Karena setiap dia bangun, mungkin yang dikerjakannya maksiat di sini adalah, mohon maaf ya kalau kita ambil contoh-contoh, mungkin dia akan menggibahi orang, mungkin dia akan misalnya melakukan aktivitas apa gitu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya intinya kalau dia bangun tuh maksiat. Ya. Nah, sehingga kalau yang sedemikian keadaannya, fanaumuka salamatun lidinika, maka tidur engkau itu justru merupakan keselamatan bagi agama engkau. Ya. Kalau dia tidur tuh malah hilang maksiatnya, berhenti maksiatnya. Tapi kalau bangun masih melakukan maksiat. Nah, kalau model orang yang seperti ini tidurnya lebih baik daripada bangunnya. Kenapa? Bangun maksiat, lebih bagus tidur. Walaupun tidak menghasilkan pahala, tetapi berhenti dari catatan dosa. Ya, nah itu lebih baik. Fa insyaallah kita tidak ada yang sedemikian ini. Insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bangun kita bagus, tidur kita pun bagus. Ya, kenapa bisa bagus? Karena tadi diniati dengan niat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bangun setiap detik per detik semuanya tercatat pahala. Kenapa? Banyak aktivitas amal ibadah. Begitupun tidur tidak mengerjakan apa-apa, maka tetap juga tercatat detik per detik tidur kita menghasilkan pahala. Kenapa? Karena ada niat tadi yang dipasang sebelum tidur. Nah, jadi semuanya pahala, tidak ada yang kosong, lebih-lebih kalau sia-sia. Kemudian
Makanya kita tadi dianjurkan ya, ketika mau tidur itu diantaranya adalah di dalam syarah itu disebutkan hendaknya kita ketika mendekati daripada kasur kita atau alas tidur kita, hendaklah kita mengibaskan kasur atau alas tidur kita. Ya, terserah mau pakai sarung, ya, mau pakai sapu lidi dan lain sebagainya, pokoknya dengan sesuatu dikibas-kibaskan, dikibah-kibahkan kalau bahasa kita Banjar tuh ya, ditepuk-tepuk, dikibah-kibah seperti ini, dikibas-kibaskan ke tempat tidur. Supaya apa? Karena banyak hal dan itu merupakan memang perintahnya junjungan kita Rasulullah SAW. Karena bisa jadi di situ banyak mengandung semacam kuman, bakteri yang akan mengganggu kesehatan kita. Bahkan dalam keterangan yang lain, bisa jadi ketika kita bangun dari tidur, alas tidur atau kasur kita tinggalkan, itu kadang-kadang juga bisa ditempati oleh sekelompok jin atau mungkin satu jin yang tentu jinnya agak kurang bagus gitu, mendatangkan kemudorotan, sehingga kalau kita datang lagi ke tempat tidur langsung kita tidur tanpa mengibas-ngibaskan alas tidur kita, nanti kita bisa diganggu oleh makhluk yang namanya jin itu, sehingga tidur kita terganggu ya. Mungkin kita akan bermimpi buruk, atau mohon maaf ya, bisa jadi mungkin kita diikop sama jin, dipeluk jin. Nah mungkin ada orang yang punya pengalaman nih, tidur seperti itu, tidur tidak bisa bergerak ya. Kenapa? Karena dipeluk sama jin tadi. Faktornya ya mungkin gara-gara tidak dikibaskan. Lebih-lebih sebelum tidur dia tidak berzikir, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk supaya kita tidak terkena yang sedemikian itu, Rasulullah mengajarkan kita mengibas-ngibaskan tempat tidur kita itu. Nah, insya Allah kalau kita laksanakan, kita turuti apa yang dianjurkan oleh junjungan kita Rasulullah SAW, insya Allah tidur kita nyaman, tidur kita nyenyak, tidak mendapatkan gangguan-gangguan atau sesuatu yang bakal bisa memudaratkan kepada kita. Nah, kemudian wa'lam annal laila wan nahar wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkanlah ya untuk hari ini seada-adanya begini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafun salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.